Kabar malam ini, Edis? Ya, Baik, kabar baik. ketemu lagi kita, Edis. Ya, ini menarik ini judulnya. Nabi suka nyontek. Ya, tahu Mantap ini. aja. Ya, Tahu mantap dia. ini. Ini adalah malam, Edis. Malam ini adalah malam yang naas bagimu kalau itu ya. tema yang kau bawa. Oke. Jadi menurutmu gimana jantungmu dia? Mulai pegang hidung. Mulai pegang hidung. Kalau orang belajar psikologi seseorang, kalau pegang hidung, pegang kuping, tingkahnya baru datang sudah panik loh. Baru datang kamu sudah panik. Sekali, ya. Abu. Santai dulu, Edis. Saya bikin kamu tenang dulu. Pegang dulu ini. Tenang dulu. Tenang dulu. Coba bilang dulu, Abu. Gini, bilang dulu tenang. Ya. Coba, tenang bilang. Jangan kau ajarkan bebek berenang, ya. Nggak usah aja ngomong coba tenang aja nggak bisa, tenang. Lama di gunung, turun gunung dulu. Jangan takut, kalau udah takut. Kamu ngomong tenang aja nggak bisa. Ngomong tenang aja, tenang. Oke, Abu. Kita mulai ya diskusi kita ya. Mau kita mulai diskusi kita? Baik. Siap. Silakan. Jadi apa pendapat kamu soal Nabi suka nyontek? Silakan. Itu menarik pertanyaan kamu, Edis, ya kan? Sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu dasarnya itu apa. Ketika seseorang menuduh itu buktinya apa? Menyontek. Siapa saksinya? Sebentar, saya tanya dulu. Siapa saksinya ketika dia contek? Kitab milik siapa yang dia ambil ketika dia mencontek? Jenis pena apa yang dia guna? Jam berapa peristiwa itu terjadi? Di rumah siapa itu terjadi? Itu harus jelas. Yang namanya jangan terjadi fitnah. Kalau itu kamu tidak bisa membuktikan, itu namanya fitnah. Tahun berapa peristiwa pencontekan itu terjadi, di rumah siapa, hari apa, itu harus jelas. Biar nggak timbul fitnah di antara kita, kan begitu. Baik, terima kasih. Silakan. Baik. Oke, jadi pertama-tama saya ini kan berbicara soal Nabi suka nyontek. Apakah Anda merasa bahwa Nabi Anda suka nyontek? Kalau saya sih tidak. Kameramu ngadep ke depan, kau jangan panik. Enggak. Kamu merasa nggak bahwa nabimu itu suka nyontek? Tidak. Karena kamu kan sudah ngomong tadi. Saya boleh ngomong nggak? Boleh gantian saya ngomong? Baik. Kalau seandainya ada literasi yang mengatakan bahwa Muhammad suka nyontek, apakah kamu akan meninggalkan dia? Karena percuma nanti kalau dia terbukti suka nyontek, kamu masih ini juga. Oke, siap. Jika ada literasi yang menggambarkan bahwa Nabi Muhammad itu suka nyontek, apakah saya akan menerima dia sebagai Nabi atau saya meninggalkan dia sebagai Nabi? Kan begitu pertanyaanmu. Pertanyaan saya, dari siapakah literasi itu? Kamu sudah mulai gila. Sebentar, gini. Sebentar, saya percuma saya memberitahu kamu kalau misalnya kamu tetap sama, untuk apa? Ya, kan harus jelas dulu. Literasi yang diambil itu dari siapa? Kalau dari pendeta, jelas semua. Gini, kalau misalnya literasi itu ada di dalam internal agamamu, apakah kamu masih tetap akan mengikuti Nabi yang suka nyontek? Kita harus lihat dulu. Ya, siapa mulai berbelit-belit. Jawab singkat pertanyaan saya. Kalau nanti saya buktikan, gini, kalau nanti saya buktikan dari literasimu sendiri, apakah kamu masih tetap mengikuti Nabi yang suka nyontek? Oke, kalau itu data valid, nanti jelas detail semua saya akan meninggalkan Islam. Kalau kamu mampu menunjukkan bukti. Pegang omongannya ya, pegang omongannya. Siap. Baik. Ya. Saya balikan dulu kamera saya.
Sebentar, saya balik dulu kan. Jangan nanti Sabar, saya balik dulu jangan kamera. babak belur nanti Oke. data yang kau bawa. Coba silakan baca itu. Silakan baca itu. Coba dari Ibnu Abbas, Nabi SAW coba biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal-hal yang coba di atas kanan coba. Coba baca lagi. Nabi biasa apa? Nabi biasa apa? Coba semuanya dulu. Nabi biasa apa? Nabi biasa apa? Coba ini tergantung. Nabi biasa baca lagi. Nabi biasa apa? Nabi biasa apa? Bentar. Nabi biasa apa? Di antara kita coba. Coba kau baca. Nabi biasa apa? Oke. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bisa meniru. Mana mencontek di situ? Meniru. Mana mencontek? Macet. Nabi biasa apa? Itu meniru bukan mencontek. Yang kamu bilang kan mencontek. Meniru sama mencontek bedanya apa? Coba kamu buka definisi. Meniru sama mencontek bedanya apa? Apa bedanya meniru sama mencontek? Meniru. Coba. Berat saudara-saudara. Berat ini saudara-saudara. Kalau Abu Hanifah ini jangankan edit, pendeta aja berat. Ya kau tidur di bawah sana lah. Ngapain kau di sana? Oh, sungguh nekat yang nyata. Herman saya. Kenapa begini? Itu kan meniru, bukan mencontek. Berat. Emang bedanya meniru sama mencontek apa? Gimana? Kita kena pembatasan lagi. Your life is not eligible for recommendation and restriction. I condemn them. Karena katanya backgroundnya penistaan. berat. Backgroundnya katanya penistaan agama. Bayangin loh teman-teman, backgroundnya bisa penistaan agama. Sungguh nekat yang nyata ini. Bentar, kita rungkatin bentar. Pokoknya laporin, rungkatin, mulai lagi. Laporin, rungkatin, mulai lagi. Sampai capek mereka kita bikin. ya, begitu ya. Teman-teman, ini jangan pindah. Saya matikan sebentar, langsung. Si kamu tak malam kok lawes tak? Benlah apa benlah mbak? Langko tak tak. Anda kamu tak? Kemas yang request ada. Oh oke, Bang Kocor. Aku nyanyi 2 kursi ya Bang Kocor ya. Jangan kemana-mana, duduk. Lah neneng kok nyanyi ya. Mohon menunggu sebentar.
Ada-ada saja ya. Masa background bisa jadi pelanggaran? Berat ini teman-teman. Oke. Nabi tukang nyontek langsung kena pelanggaran. Nampak-nampaknya pegawai-pegawai TikToknya sudah disusupi oleh kadrun-kadrunan. Yuk kita santai-santai saja lah ya, siarannya nyantai saja. Bentar ya. Baru saja belum ada 10 menit. Udah pelanggaran. Balik dulu kamera saya ya. Iya. Saya malu dengan mereka ini. Kenapa mereka suka begitu ya? Kencengin dulu lah tap-tap layarnya dulu guys. Iya ini, karena banyak yang cuma nonton saja tidak tap-tap layar, tidak. Jadi sama mereka langsung dianggap pelanggaran. Ya. Yuk. Lapor, sikit-sikit lapor, kalah debat lapor. Makasih Bang Hadi Seputra, terima kasih. Saya heran. Sikit-sikit pelanggaran, pelanggaran sikit-sikit. Oke, kita kasih naik ada Nurwanto. Mana tadi Nurwanto? Ya, Nurwanto. Selamat malam, Saudara Nurwanto. Selamat malam, Bang Edis. Ya, apakah Anda ini seorang Muslim? Ya, Muslim. Oke. Ya, bagaimana Nabi yang suka nyontek? Nah. Silakan. Ya kan? Belajar kah, Bang Edis, soal nyontek? Belajar kah? Apakah Anda tahu bahwa Nabi suka nyontek? Maksudnya nyontek gimana, Bang Edis? Iya niru, ngikut-ngikut begitu loh. Ada ahli kitab gini, dia ngikut. Ada orang Wahyudi tidak makan babi, dia ngikut. Gitu loh, contohnya suka-suka niru-niru begitu. Masa begitu niru, Bang Edis? Memang begitu niru kah? Lah ya niru gimana? Gimana sih? Oke, saya kasih tunjuk aja hadisnya ya. Biar kita tidak fitnah. Oke, baik. Saya balikan dulu kamera saya. Oke, silakan dibaca. Sebentar. Silakan dibaca. Kenapa, Bang Edis? Baca kah? Iya, masa dipelototin ya dibaca. Silakan. Dari siapa? Kecil betul tulisannya. Saya aja kelihatan walaupun Kecil saya pakai kacamata kok. Dari Ibnu artinya Abbas. kah? Ya ngapain kalau nggak diartikan? Biasa. Kalau nggak diartikan cuman orang Arab doang yang nggak tahu gimana. Coba ayo silakan. Biasa Dari meniru Ibnu orang-orang dari kitab. Oke, dari Ibnu Biasa Abbas meniru betul. orang-orang dari kitab. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal-hal yang tidak ada perintah dari Allah. Betul?
Jangan Dari shock, kitab. jangan shock. Biasa. Tenangkan diri dulu, tenangkan diri. Ayo. Bahwasanya Nabi biasa meniru, betul. Betul. Ketutupan itu ketutupan gift itu Pak Bang Edis. Baiklah, saya akan inikanlah dari sini. Aduh, berat ini saudara-saudara ya. Oke, saya akan tunjukkan ya. Saya ketik dulu di sini di Google supaya nanti tidak dibilang fitnah ya. Baik. Boleh. Dari Ibnu Abbas bisa meniru orang-orang dari kitab dalam hal-hal yang tidak ada perintah dari Allah. Nah, itu kelihatan. Iya, pelan-pelan ini Bang Edis sambil ngeliat kan ketutupan itu orang. Baik. Saya akan bacakan, kita akan tunjukkannya. Oke, kita akan rambut Nah. mereka terlihat sementara. Itu udah sampai situ aja Kak Bang Edis kata-katanya, nggak ke bawah nggak ada. Iya, nanti saya bacakan dulu, sabar. Saya tunjukkan dulu nih, balik kamera. Oke, kelihatan ya Bang ya? Kelihatan? Iya ada. Oke. Iya. Oke. Apakah saya yang mengarang-arang hadis ini? Ya, Saya atau bukan? Ini Sahih Bukhari, nomornya Sahih Bukhari, sebentar. Sahih Bukhari nomor, aduh ini gimana cara ngilangin ini nih? 59117. Nah, apa dikatakan di sini? Dari Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal yang tidak ada perintah dari Allah. Nah, berarti kalau tidak ada perintah dari Allah, maka Nabi meniru orang-orang dari kitab, betul? Betul tidak? Iya. Nanti saya Berarti akan betul. buka Berarti betul tidak Nabi suka niru? Betul tidak Nabi suka niru-niru? Bisa menurut orang yang tidak berita. Iya, nanti saya akan buka Nabi memang suka meniru-niru. Betul. Pasti ada tanggapannya lagi tuh, Bang Edis. Anggapannya bagaimana lagi? Pasti ada nanti pasti ada jawabannya dari hadis itu. Nanti saya akan buka lagi di hadis Sahih Bukhari 591 itu. Nanti ada jawabannya pasti di situ. Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa Nabi suka meniru? Ya kalau meniru yang baik nggak apa-apa sih Bang Edis. Oke, baik. Sekarang Muhammad pernah berkata dalam hadis yang lain. Nah, di dalam hadis yang lain saya tunjukkan lagi. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, sebentar. Saya nggak bisa bertanya Bang Edis ya. Sebentar, sabar. Nanti boleh nanya. Saya ditanyai terus ya. Oke. Sementara ada hadis lain mengatakan begini. Nah, kelihatan? Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari mereka. Betul? Betul. Nah, sementara di hadis yang lain Muhammad berkata bahwasanya Muhammad biasa meniru orang-orang dari ahli kitab. Betul? Ya tadi itu hadis sahih ya? Ya sahih atuh. Aduh berat ini teman-teman. Ya. Sulit kalau udah begini nih. Karena kita tuh ada hadis sahih, hadis hasan, hadis doif. Nah itu Bang Edis, ada 4 hadis kan, hadis sahih,
hasan dan doib gitu maksudnya. Aduh, baiklah, baiklah. Kita buka ya, apakah hadis ini, hadis 5917 ini, itu adalah sahih? Bentar, tuh. Memang susah, saudara-saudara ini ya. Bentar, saya tunjukkan lagi hadis-hadisnya ya. Nah, aku mau tanya ini Bang Edis, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, tapi kita kelarin dulu satu ini. Ini saja belum kelar, bagaimana? Ya, boleh deh, lanjutin. 5971 itu hadisnya, sebentar. Bukhari 5971. Bukhari 5971. Kalau hadis Bukhari itu sahih, saya tahu kalau hadis Bukhari itu sahih Bang Edis. Kalau yang selanjutnya tadi, maksudnya yang kedua. Iya, berarti kamu sudah mengakui bahwa hadis ini sahih? Yang hadis Bukhari itu sahih, yang kedua tadi apa tadi itu hadis apa tadi? Yang sahih, ini loh. Nih, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari mereka. Itu hadis dari? Ya, itu Sahih hadis sangat Bukhari juga. terkenal. Itu hadis sangat terkenal. Gak usah ditanya lagi, Bukhari apa Muslim. Aduh. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan dari mereka. Aduh, bahkan ini nih, saya ini videonya nih. Berat benar memang mereka ini ya, teman-teman ya. Susah. Jadi poinnya apa? Bang Edis poinnya? Poinnya adalah bagaimana mungkin, sebentar, saya balik dulu di dalam kamera saya. Balikin dulu kamera saya ya. Berat ini teman-teman. Bagaimana mungkin Anda mengikuti Nabi yang satu sisi dia berkata, barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan daripada kaum tersebut, tapi di sisi lain dia suka niru kaum tersebut. Berarti ini namanya senjata makan tuan. Gimana sih Anda ini? Betul nggak yang saya bilang? Anda bilang begini, Betul. kalian kalau kalian ngikut-ngikutin, kalau kalian niru-niru atau memirip-miripkan diri kalian dengan orang itu, maka dengan orang misalnya siapa? Misalnya A, maka kamu termasuk golongan dari si A. Betul? Tetapi di detik yang sama saya suka niru-niru A. Makanya saya bilang, kenapa kamu mengikuti Nabi yang sedemikian rupa? Susah ini. Silakan. Saya mau nanya atau saya tanggapi dulu nih? Ya tanggapi dulu itunya, belum juga kelar itu. Ya, Seharusnya oke. dari situ kamu sudah murtad. Ya silakan. Oke, saya tanggapin. Selama dia mau mengikutin atau Anda bilang tadi menyontek, selama itu dalam hal-hal kebaikan itu nggak apa-apa Bang Edis, hal-hal kebaikan gitu loh. Kan bagus kalau dalam hal-hal kebaikan gitu. Tidak ada di situ dalam hal-hal kebaikan. Pokoknya dikatakan Nabi biasa meniru apa yang dilakukan oleh ahli kitab dalam hal tidak ada wahyu. Nggak ada di situ dikatakan dalam hal kebaikan. Ini gimana sih ngomong sama kamu nih? Aduh, mana nih? Oke, saya mau tanya gini, boleh Bang Edis? Silakan. Kalau gitu. Oke. Ini andai kata Bang Edis, andai kata jika Yesus turun kedua kalinya, itu benar ya turun kedua kalinya Bang Edis ya? Akan datang kedua kalinya, tapi kamu kan mengalihkan topik kan? Jadi susah ini. Bagaimana kamu mau mengikut Tuhan Yesus sementara kamu masih melekat kepada Dia yang masih pelin-pelan tadi? Sekarang saya tanya. Belum, Gini. aku belum selesai bertanya Bang Edis. Dengar dulu. Belum Bisakah selesai dengar?
bisakah kamu punya pacar baru sementara kamu masih punya pacar? Nah, coba. Kamu masih pacar punya, kan nggak- pa- gini loh, kamu masih punya pacar, oke? Atau kamu masih punya istri. Bagaimana kamu bisa, hatimu bisa kepada yang lain? Artinya di sini kamu sudah mendua hati. Nah, makanya kata Tuhan Yesus apa? Tidak seorang pun dapat berbakti kepada dua Tuhan. Tidak bisa seseorang itu punya dua Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Karena dia akan lebih mentaati yang lain ketimbang yang satunya. Seperti itu. Nah, makanya bagaimana mungkin kamu mau saya bawa, mau datang kepada Tuhan Yesus, sementara di hatimu yang memerintah kamu masih dia yang pelin-pelan tadi itu. Ayo, Nurwanto. Ya, mungkin kalau langsung tiba-tiba dalam satu malam sekejap itu memang susah ya. Memang itu perkara yang ibarat kata Anda sudah bertahun-tahun mempercayai sesuatu, nggak mungkin dirubah dalam satu malam. Saya ngerti itu. Itu butuh proses. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan logikamu, menggunakan akalmu, seharusnya kamu berpikir di sini, betul nggak? Ya, saya akan pelajari pelan-pelan. Maksudnya gini Bang Edi, saya belum selesai tanya loh. Di pot tadi udah, boleh kan? Belum selesai. Iya, tapi yang saya utarakan tadi itu betul-betul jelas-jelas di situ adalah sebuah kemunafikan, betul? Kalau kemunafikan nggak ada sih. Yang saya jelaskan tadi. Terus kan apa itu namanya? Dia tetap menyontek, tapi dalam hal-hal baik gitu loh Bang Edi. Bukan Nggak ada di situ dalam hal baik. Di situ tidak disebutkan dalam hal baik loh. Biasa meniru. Nggak dikatakan di situ dalam hal baik. Aduh, susah ini kalau kata Rudi Iskariot. Aduh, kawan. Susah. Boleh. Ya sudahlah, Tadi mau baiklah. tanya lagi, tapi tanya satu. Ya udah, Tanya satu silakan. aja. Boleh. Kamu bertanya, silakan. Ya, tadi kan Bang Edis bilang bahwasanya Yesus akan datang yang kedua kalinya. Betul ya Bang ya? Bible yang berkata demikian, bukan saya. Kalau saya yang ngomong, nggak usah dipercaya, karena saya yang ngomong. Karena namanya saya yang ngomong bisa jadi tidak akurat, bisa jadi salah. Betul. Tapi kalau Alkitab yang berkata, Tuhan Yesus yang berkata, itu saya hanya mengutip apa kata Tuhan Yesus. Bahwasanya ia akan datang lagi untuk kedua kalinya. Seperti itu. Silakan. Oke, saya tanya lanjut lagi tentang yang tadi bahwasanya Yesus akan datang kedua kalinya. Ini andai kata Bang Edis, Yesus akan datang kedua kalinya. Terus dia melihat tentara Romawi itu kira-kira dia ke trauma atau enggak ya Bang Edis ya? Ya tentu tidak. Kenapa harus trauma? Tuhan Yesus itu menyerahkan. Dia tidak kabur seperti nabi tetangga sebelah. Loh, dia kabur loh Bang. Dia kabur loh di pada Getsemani kayak itu yang saya ingat itu kayaknya. Kalau terus gini, dia kalau misalnya menjual pedangnya air. Kalau misal gini, kalau misalnya kamu nonton pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola itu dilangsungkan selama 90 menit, betul? Betul. Jadi tidak mungkin kamu menyimpulkan pertandingan sepak bola ketika baru jalan 30 menit atau baru jalan 45 menit atau 50 menit. Harus kamu lihat sampai selesai. Nah, di dalam proses penyaliban, memang beberapa kali disebutkan bahwa Tuhan Yesus menyingkir karena belum tiba waktunya. Sampai nanti tiba waktunya, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, sekarang telah tiba saatnya anak manusia akan diserahkan. Nah, makanya Tuhan Yesus menyerahkan. Apa kata Tuhan Yesus? Tidak seorang pun berkuasa mengambil daripadaku.
Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa pula untuk menerimanya kembali. Nah, jadi jangan kamu, pertanyaanmu jangan trauma, tidak. Begitu loh. Bahkan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu berdoa, dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lagi pula Roma, terima kasih Bang Yoko. Lagi pula Roma sekarang sudah Kristen. Nah, begitu. Jadi tentu saja ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tentu prajurit-prajurit Roma itu ya udah jadi Kristen semua. Lagi mereka udah meninggal, itu gimana kamu nanya-nanya? Ada datanya itu Bang Edis, ada datanya kan? Ada datanya. Baik, sekarang saya tanya kamu, apakah prajurit-prajurit Roma yang menyalibkan Yesus masih hidup? Kalau ditanya masih hidup, ya jelas tidak masih hidup. Cuma Oke, jadi pasti kedatangan, kan ada nanti, jadi ini, kedatangan yang kedua kalinya, bagaimana mungkin kamu katakan trauma melihat prajurit-prajurit Roma? Pertanyaanmu ini mengejek, gitu loh. Saya pikir tadi pertanyaanmu serius, makanya saya bilang sembuh dulu dari ngikutin orang dalam kubur. Gimana sih? Loh, kan, Nurwanto, dengar. kan andai kata loh Bang Edis. Begini Nurwanto, Kan andai kata. Nurwanto, Ini kan dengar. andai kata. Ya gini, saya ini punya pengalaman 13 tahun memberitakan kebenaran kepada kalian. Jadi saya ngerti betul. Kalau belum sembuh dari ngikutin orang dalam kubur, selamanya akan begitu. Nah, makanya sembuh Ya, dulu, silakan. sembuh begitu. Kalau belum sembuh, pasti pertanyaanmu seperti itu. Kolornya sudah ganti belum? Trauma nggak sama prajurit Romawi? Kan itu saja pertanyaan kalian. Apakah sudah ganti Iya, dia kolor akan nangis, Tuhanmu? Bang Edi. Itu saja. Ya kan dia kan Pertanyaan saya begini loh. mengatakan ini. Pertanyaan gini. Saya tahu selama kalian masih mengikuti orang dalam kuburan, selama itu pula kalian akan diajari kebencian dan pertanyaan-pertanyaan konyol. Nanti kalau saya balikin, kalian marah. Contoh, Edis, udah ganti belum kolor Tuhanmu? Nanti kamu saya tanya, udah ganti belum kain kafan Tuhanmu? Nggak usah diskusi begitu, Saya tanya bro. ke situ. Begini loh, kalau membuat pertanyaan, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang nanti itu kalau kita diskusikan menjadi kajian-kajian yang akademis dan ilmiah. Kalau kamu nanya sama saya begitu, nanti saya bilang juga di akhir zaman nanti Muhammad trauma nggak sama orang yang meracun dia? Gimana? Kan begitulah, ayo kita yang baik lah. Bisa nggak kita diskusi yang baik dengan dalil, dengan data, begitu? Nah, betul. Oke, Bang Edis, gini aja. Iya. Saya mungkin di bawah ada yang sudah ngantri. Nanti saya akan lanjut lagi, naik lagi. Makasih banyak Bang Edis ya. Sama-sama. Di bawah Terima akan kasih. lanjut. Selamat Oke, malam. makasih Semoga banyak. kau segera Ya, bertaubat selamat ya malam. dari mengikuti Nabi yang itu. Ya, makasih. Ya, teman-teman, di dalam Alkitab itu dikatakan janganlah engkau memberikan barang berhargamu kepada BABI. Karena jamu tiaramu kepada BABI. Karena apa? Karena dia nanti akan berbalik dan mengoyak engkau. Makanya teman-teman, ya saya nggak mengatakan bahwa metode saya ini adalah yang paling benar ya, seperti para pemegang kunci surga dan ahli doktrin. Nah, ya, gunakan metode. Cuman pengalaman saya loh teman-teman, pengalaman saya di dalam memberitakan kabar baik ini kepada mereka memang begitu. Ada satu halangan daripada mereka ketika mereka masih mengikuti yang dalam kubur itu, mereka masih terus saja begitu. Makanya disembuhin dulu yang nempel di badannya nih. Begitu loh. Ada kuasa kegelapan itu. Nah, kuasa kegelapan itulah yang berusaha kita hilangkan dulu. Ya. Oke, kita kasih naik ada Siratal Mustaqim.
Ada Siratal mustaqim. Silakan. Siratal mustaqim. Silakan di Siratal mustaqim nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Halo? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Oke. Bang Siratal mustaqim, saya mau tanya dulu, Bang. Abang Islam? Islam. Oke, silakan, Bang. Silakan. Edis. Di judul Bang Edis kan Nabi suka nyontek itu ya. Iya. Kalau di zaman Yesus dulu dia nyontek Musa nggak kira-kira? Nyontek Musa. Enggak lah, nyontek Musa maksudnya gimana nyontek Musa? Enggak Dalam menyontek ayat ini, Musa. Aku bukan meniadakan hukum Taurat, tapi akan membainatkan, akan membuktikan. Itu termasuk nyontek nggak dia kira-kira itu? Ya bukan nyontek itu namanya. Tuhan Yesus datang bukan sudah menjalankan, bukan menyontek lagi, tapi sudah menjalankan, mencontoh nabi-nabi sebelumnya. Pekerjaan nabi itu seperti itu. Kalau dia tidak menyontek yang sesudahnya, dia nggak bisa menjalankan tugasnya. Berarti kamu sudah mengakui bahwa nabimu suka menyontek? Kalau yang benar itu, soalnya Nabi Isa itu kan datang dari Allah, dari Tuhan semesta alam. Saya tidak ngomong Nabi Isa. Aduh, ambil dulu, Bang. Siratal mustaqim, tarik nafas dulu, Bang. Tarik nafas, hembuskan. Siap. Oke, tenang ya. Begini Siratal mustaqim. Iya. Sebelum kita ke situ, apakah kamu sudah mengakui bahwa Nabi itu suka nyontek? Kalau dia tidak mencontoh Nabi sebelumnya, bagaimana dia bisa menerangkan kepada orang kafir? Dia tidak mencontek Nabi sebelumnya. Salah, bukan mencontek Nabi sebelumnya. Oke, saya balik dulu. Oke, baik. Saya bikin dulu. Saya balikin dulu kamera saya sebentar, Bang. Saya balikin. Biar Anda ini ngomong tidak sesuai dengan dalil. Tidak ada Nabi mencontek Nabi, nggak ada. Yang ada Nabi mencontek ahli kitab. Coba dibaca. Silakan dibaca. Dari Ibnu Abbas Nabi kurang jelas bacaan aja deh, kurang jelas ya. Oke, baik, saya tampilkan saja pakai ini. Pantesan semua kurang jelas. Pantesan selama ini Anda masih menjadi seorang Muslim. Aduh, semuanya kurang jelas. Gimana? Saya mau mengislamkan kamu, Bang Edis. Baik. Kalau kamu tidak memakai Al-Quran, kamu tidak bakal benar itu. Oke, coba sekarang sudah kelihatan ya. Yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu itu ya udah. Oke, coba sekarang. Sedangkan Bang Edis masih mencontoh yang belakang. Oke, coba sekarang baca dari biasa meniru orang dari baca dulu semuanya. Dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal-hal tidak ada ketutup sama ini nih. Nah, contoh dari Allah, orang-orang kesini dari dulu. kitab. Nabi biasa meniru orang-orang, betul? Yang ditiru orang-orang atau Nabi? Ya orang-orang yang ini orang-orang yang berjalan. Orang-orang yang biasa. Sebentar, Bang Siratal mustaqim, tenang dulu, tenang. Tadi Anda berkata, tadi Anda kan berusaha ingin mencari pembenaran. Yesus meniru Musa enggak? Saya bilang, tenang dulu, Bang. Aduh, Bang, jangan panik begitu, Bang. Tenang. Udah tenang belum, Bang? Kalau belum tenang, saya belum bisa ngomong ini. Tenang? Sudah? Sudah tenang? Jiwanya sudah tenang? Rohnya sudah tenang? Sudah mulai macet-macet dia ini. Sudah tenang belum, Bang? Siap. Oke, perhatikan. Siap. Tadi saya bertanya,
Lalu Anda membalikkan argumen saya itu dengan berkata begini, Yesus meniru Musa enggak? Saya bilang tidak. Tetapi for the sake of argument, Kenapa ya, tidak? sebentar Kenapa dulu, tidak? sebentar Sedangkan kita dulu. ini udah Aduh, tua sekaligus. sebentar. Kita udah tua sekaligus. Kenapa dia nggak Aduh, gimana sih ini? Kalau saya berbicara, tolong dengarkan dulu sampai kelar. Biar diskusi kita enak. Siratal Mustaqim, dengerin dulu sampai saya kelar, baru nanti gantian ngomong. Boleh? Nah, dia sudah mati-matikan ngomong. sinyal ini, sudah mati-matikan sinyal nih. Begini loh. Tadi kamu kan mengatakan bahwasanya Yesus pun mencontek Musa. Kamu bilang begitu. Oh, saya bilang tidak. Tapi saya mau mengikuti pola pikirmu dulu. Saya ikuti untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu saya mau mengikuti pikiranmu. Jadi, kalau kamu punya pikiran seperti itu, kamu sedang membandingkan sesuatu yang tidak sejenis. Kamu tidak membandingkan sesuatu yang setara. Di sini tidak dikatakan bahwa Nabi itu meniru Nabi, tapi Nabi itu meniru orang-orang. Nih loh. Lihat ya. Perhatikan. Ya, dari Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal yang tidak ada perintah dari Allah. Kalau nggak ada perintah dari Allah, Nabi itu biasa niru-niru dari orang-orang. Gimana Anda ini? Berarti jelaslah bahwasanya Nabi suka mencontek, betul? Betul. Jangan terdiam Halo, dong. ya. Betul. Kalau dia seorang nabi, kalau dia tidak mencontoh yang sebelumnya, dia tidak bisa menerangin kepada Iya, orang tapi kafir yang zaman dicontoh itu bukan nabi-nabi sebelumnya, yang Ya, dicontoh harus itu bisa orang-orang. Zaman Orang-orang yang zaman- dicontoh gimana? Susah. Saya jelasin dulu nih, Bang Edis. Saya jelasin dulu, Bang Edis. Bang Edis. Halo, ya. Ya, Buka silakan. dulu. Balikin dulu kameranya, saya jelasin Ya, dulu. silakan. Di zaman Rasulullah Muhammad, zaman dari Rasulullah Muhammad itu udah zaman jahiliyah. Manusia sejaman Alkitab udah tidak lagi berhukum kepada Allah. Diturunkanlah Rasulullah Muhammad untuk menjelaskan kitab Taurat dan Injil itu kepada orang-orang zaman Iya, tapi Rasulullah kenapa Muhammad. mencontoh orang-orang Nasrani dan Wahyudi? Kenapa mencontoh mereka? Katanya mereka kafir, tapi dicontoh-contoh. Dengar dulu Bang Edis. Abang Edis ini udah datangnya terlambat. Tunggu dulu saya jelasin ini zaman Rasulullah dulu, kita jelasin ini dulu nih. Biar Bang Edis tahu. Biar Bang Edis iman kepada Al-Qur'an. Soalnya kalau tidak itu, kalau Bang Edis masih memakai baju lama, Bang Edis tidak akan selamat. Aduh, malah ceramah tuh. Aduh, udah saya taruh Baju dulu. lama itu. Ya, tidur dulu di bawah sana. Aduh, dia malah ceramah agama. Susah. Itu sudah jelas loh dikatakan Nabi biasa meniru orang-orang, bukan meniru Nabi, meniru orang-orang. Gimana? Oke, kita